Apa kesalahan terbesar dalam trading atau investing di saham, bro? Oke. Kesalahan terbesar trading dan investing adalah orang nggak tahu dia trader apa investor. Itu rancu tuh. Karena orang bilang, gua beli saham ini, ntar target gua 1.100. Tapi pas turun dia bilang, kan valuasi masih murah, gua hold aja. Nyari kebenaran ya. Dia membenarkan. Iya. Jadi dia nggak mau mengakui kesalahan gitu. Yes. Sedangkan kalau lu udah profesional, lu udah tahu nih, lu udah identifying, oh gue pengen masuk sebagai seorang trader. Gue tahu plan gue, kira-kira upside-nya berapa, risk gue di berapa. Ketika kena hit risk gue, ya udah move on. Ya. Lu accept kekalahan lu gitu. Sedangkan para trader dan investor pemula itu, pertama mereka confused. Mereka tuh masuk untuk long term atau mereka masuk untuk short term. Yang kedua, mereka nggak punya plan. Ataupun kalau punya plan, mereka nggak disiplin, mereka denial. Ya. Jadi pas rugi 5%, takut-takut, nggak mau cut loss, sahamnya turun 50%, akhirnya mereka frustasi, mereka jual. Terus bilang, saham bikin gue bangkrut, gitu. Atau misalkan, influencer A bikin saya bangkrut. Padahal salah lu sendiri, siapa suruh lu? Lu nggak cut loss, kayak gitu kan. Jempol-jempol lu sendiri gitu. Jempol lu sendiri, ya kan. Terus udah dikasih tahu lagi misalkan, cut loss 5%. Dia nggak cut loss, gitu. Berarti kan dia bandel, kayak gitu kan. Ya. Tapi kalau rugi gede ditahan, untung tipis dia jual. 1%, 2%, aduh saya takut turun lagi, dijual. Jadi pas sahamnya rally dia kelihatan upside. Pas udah rally dia kejar atas, jebol sahamnya. Itulah sering momentumnya salah, timingnya salah. Yap. Jadi retail tuh takut ketika timingnya tepat, terus berani ketika timingnya salah. Iya. Sebenarnya timing yang tepat kan kita dulu bilang sideways, udah konsolidasi lama. Pas breaking out dari sideways point, dari sideways areanya, di breakout pointnya kan sebenarnya lu harus berani dorong sebenarnya. Kalau bid offer-nya bagus, flow-nya bagus, production-nya bagus. Tapi retail tuh nggak berani. Apalagi kalau misalkan sahamnya contoh gitu ya. Kalau misalkan selisihnya cuma 2% dari breakout level, mungkin retail berani. Coba kalau misalkan sahamnya udah naik 9% baru breakout, misalkan. Ya. Tapi volume masih kenceng banget nih. Intraday kan mereka nggak terbiasa gitu. Pas breakout, udah plus 9%, breakout, ARA naik 24%. Ya. Itu kan sering terjadi juga. Ya. Saham-saham kayak misalkan Raja, BRMS. Ya. Jadi, retail tuh instingnya belum dilatih sih. Jadi mereka masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan pemula lah. Oke. Menurut lu gimana? Kalau dari gua, ini pertanyaannya gue jawab purely from trading point of view ya. Karena gue nggak bisa ngomong investing karena gue bukan investor. Gue nggak investing sama sekali. Gue pure trading gitu. Jadi kalau dari gue, I think the biggest mistake is orang-orang biasanya belum menemukan jati dirinya sendiri. Karena menurut gue nggak ada satu strategi untuk trading yang bisa dipakai untuk semua orang. Betul. Strategi ini tuh masing-masing harus cocok-cocokan gitu loh. Tergantung kepribadian lo seperti apa, waktu yang bisa lo tuang ke market itu seberapa besar, apakah lo bisa mantengin dari jam 9 sampai akhir market atau lo masih punya pekerjaan gitu kan. Jadi kalau misalnya emang jagonya itu scalping, ya udah scalping aja, jangan dipaksa untuk swing. Betul. Gitu. Kalau emang jagonya swing, jangan tiba-tiba Scalping gitu. Bener-bener. Ya kayak teman gue sendiri, teman gue emang jagonya scalping, terus dia pengen belajar untuk swing. Menurut gue nggak usah, emang lu udah jago scalping gitu kan, udah profitable banget, kenapa harus diubah-ubah gitu? Why fix something that's not broken? Right? Jangan teman kita sama nih. Nah, dan yang kedua menurut gue kesalahan terbesar di trading adalah ketika orang gak bisa mengakui kesalahan karena egonya terlalu tinggi. Ego terlalu tinggi, betul. Yes. Jadi trading itu kan kita by nature emang transaksinya jauh lebih besar dibandingkan investor. Maksudnya secara frekuensi ya. Secara frekuensi itu bakal lebih sering kan. Jadi kalau misalnya kita itu harus selalu trading, kalau misalnya kita enter a position, kita udah build a thesis before we enter the position. Jadi ketika sahamnya turun, kita itu harus udah mengakui bahwa mungkin tesis kita itu salah. Dan menurut gua
banyak orang yang nggak bisa mengakui dirinya salah. Hmm. Dan mereka itu hold position mereka karena ada harapan bahwa mereka itu sebenarnya betul gitu. Jadi mereka sangat-sangat susah untuk ngaku salah dan merealisasikan loss mereka. Karena as long as you have a open position, itu kan lossnya belum terrealisasikan kan. Betul. Belum solid gitu, belum material, masih bisa naik turun gitu. Ketika lu cut loss itu udah fix, lu hilang duit sekian juta gitu misalnya. Nah itu mungkin yang susah gitu untuk dilakuin, dan itu emang butuh certain mental state yang harus dilatih gitu ya. Jadi kalau menurut gue itu dua kesalahan yang cukup fatal dan akan sangat-sangat mempengaruhi equity growth in the long term. Betul. Gitu.